Nah, Andol, hujan-hujanan tuh. Mantap bang, mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, khususnya petani sawit muda maupun tua yang masih sekolah maupun mahasiswa, baik pekerja maupun bos sawitnya, yang penting mau kerja dan saling menjaga, insya Allah berkah, amin. Gak peduli itu sawit bapaknya, mamaknya, kakeknya, neneknya, atoknya, udaknya, tulangnya, yang penting itu kita mau mengelolanya, insya Allah isi kantong kita terjaga. Baik kawan-kawanku ya, seperti kawan-kawanku lihat, kita lagi ada di ladang sawit. Kebetulan ini di lahan darat kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku, pada video kali ini kita akan membahas tentang bibit sawit unggul. Bibit seperti apa sih yang harus kita tanam ataupun yang baik untuk petani-petani seperti kita ataupun petani-petani kampung kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, nanti kita akan bahas, maka dari itu ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang bibit sawit. Bibit sawit yang bagus untuk petani itu bibit sawit seperti apa, begitu kawan-kawanku ya. Jadi begini kawan-kawanku, sebelum kita memilih ataupun membeli bibit sawit, kita harus pastikan dulu kawan-kawanku, bibit sawit tersebut legal atau ilegal kawan-kawanku ya. Kalaulah seandainya kita membeli bibit sawit yang ilegal kawan-kawanku, dampak kedepannya setelah kita tanam kawan-kawanku, sudah bisa dipastikan hasil produktivitas kelapa sawit kita tidak sebaik ataupun tidak sebagus bibit sawit yang asli ataupun legal kawan-kawanku. Jadi kawan-kawanku harus pastikan itu terlebih dahulu kawan-kawanku ya. Jangan asal membeli, begitu kawan-kawanku. Setelah kita pastikan kawan-kawanku, kita memilih bibit. Misalnya kita mau tanam di lahan kita, lahan kita ini lahan darat atau lahan gambut, begitu kawan-kawanku ya. Dan bibit sawit yang bagus untuk petani seperti kita, kalau menurut saya kawan-kawanku, itu yang bagus itu bibit sawit yang mempunyai bobot paling berat kawan-kawanku. Mungkin
Kalau tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu terkenal dengan bibit sawit Dura kawan-kawanku, karena dia mempunyai bobot yang berat kawan-kawanku. Dan sekarang itu banyak pilihannya kawan-kawanku ya, mungkin seperti Dampi, Marihat, Yangambi, Tenera begitu kawan-kawanku ya. Tapi kawan-kawanku juga harus pastikan juga mau ditanam di lahan apa dulu, misalnya di lahan darat ataupun di lahan gambut. Kalau misalnya di lahan gambut, kalau saya Dampi juga bisa juga kawan-kawanku ditanamkan di lahan gambut, dan mempunyai bobot yang lumayan berat juga Dampi kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku harus pastikan yang pertama bibit sawit tersebut legal atau ilegal. Yang kedua, cari bibit sawit yang mempunyai bobot paling berat kawan-kawanku, karena kita mengejar yang namanya hasil tonasi kawan-kawanku ya, begitu kawan-kawanku. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang ataupun mau menambahkan, langsung aja komen kawan-kawanku ya. Kita hanya berbagi pengalaman. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya, ikutin video selanjutnya. Mantap. Alhamdulillah. Matur suwun dan makasih banyak yang sudah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan, karena rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dan jangan lupa kawan-kawanku ya, like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.